Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kapanpun kalian melihat video ini, semangatnya harus seperti di pagi hari. Selamat datang di video pembelajaran literasi Alfara. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tematik tema 8, subtema 2. Namun sebelum memulai materi inti, sudahkah kalian berdoa? Jika belum, silahkan berdoa terlebih dahulu. Baik, di video kita kali ini, di tema 8 subtema 2, rangkuman materi yang akan kita pelajari bersama ada PKN tentang tanggung jawab, kemudian Bahasa Indonesia tentang infografis, kemudian IPS tentang ASEAN, SBDP tentang tari kelompok, dan IPA tentang gerak bulan. Langsung saja kita akan pelajari bersama-sama dan kita akan mulai masuk ke materi yang pertama. Oke, ini merupakan sub materi muatan pendidikan kewarganegaraan tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang akan kita pelajari pada video kita kali ini adalah tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Melestarikan alam termasuk tanggung jawab kita sebagai warga negara dan sebagai manusia khususnya. Hal yang paling sederhana dan dapat kita lakukan untuk melestarikan alam seperti memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kelestarian lingkungan diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, di sini ada contoh memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya. Jika sebelumnya yang kita tahu, cara kita melestarikan alam adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, ternyata itu saja tidak cukup. Kita juga harus memilah sampah. Mana sampah organik, mana sampah anorganik, mana sampah yang berbahaya, mana sampah yang tidak berbahaya, itu harus kita pilah sebelum kita membuangnya ke tempat sampah. Kemudian dampak membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah dampak jika kita membuang sampah sembarangan. Yang pertama tentu saja menimbulkan bau busuk. Kemudian menimbulkan banyak penyakit, mencemari air, dan yang terakhir menyebabkan banjir. Ini sudah sering kita temukan dan sering kita rasakan bersama. Jika lingkungan tercemar oleh sampah, tentu saja lingkungan akan menjadi tidak nyaman. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua tentang ilmu pengetahuan alam. Kemarin kita belajar tentang bumi dan matahari, kali ini kita belajar tentang bulan. Bulan berbentuk bulat, mirip dengan bumi, namun ukurannya 80 kali lebih kecil dari bumi. Bulan adalah satelit alami. Satelit adalah benda langit yang mengorbit pada sebuah planet karena tertarik oleh gravitasi planet tersebut. Satelit dibagi dua, ada yang alami, ada juga yang buatan. Nah, bulan ini termasuk satelit yang alami. Kalau satelit buatan, contohnya satelit komunikasi yang kita miliki seperti satelit Palapa dan satelit lainnya. Bulan mengalami rotasi dan revolusi sama seperti bumi. Rotasi bulan adalah gerak bulan berputar pada porosnya, sedangkan revolusi bulan adalah gerak bulan mengelilingi matahari. Selanjutnya, sama seperti satelit planet lainnya, bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Periode rotasi dan revolusi bulan memiliki waktu yang sama, sehingga permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu sama sepanjang waktu. Bulan tidak memiliki cahaya sendiri, bulan memantulkan cahaya matahari. Sekali lagi, kalian harus ingat bersama-sama, bulan itu memantulkan cahaya matahari. Selanjutnya, pengaruh gravitasi bulan. Ada beberapa hal yang diakibatkan oleh gravitasi bulan. Di antaranya, terjadinya pasang surut air laut. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali diameter bumi. Hal ini menyebabkan ukuran bulan terlihat sama besar dengan matahari. Padahal ukuran bulan jauh lebih kecil. Ukuran yang nampak sama tersebut memungkinkan bulan menutupi matahari dan mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Oke, selanjutnya tentang gerhana bulan. Hanya terjadi pada malam hari. Sekali lagi, gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Kemudian gerhana bulan terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar lurus. Bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bayangan bumi,
menghalangi pantulan cahaya matahari ke bulan. Nah, kalian bisa perhatikan ilustrasinya ya. Coba perhatikan baik-baik. Di atas itu adalah proses bagaimana bulan ditutupi oleh bayang-bayang bumi. Dan di bawah itu adalah gambar bayang-bayang bumi yang menutupi bulan. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Ada dua jenis bayangan bumi. Kalian bisa lihat ada umbra dan ada penumbra. Umbra itu bayangan inti yang di tengah yang berwarna merah, sedangkan penumbra itu adalah bayang-bayang semunya. Baik, ada dua jenis gerhana bulan. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Terjadi ketika bulan tertutupi sepenuhnya oleh bayangan inti bumi. Posisi bulan berada pada umbra bumi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa umbra itu adalah bayangan inti bumi. Kemudian gerhana bulan sebagian, ini yang keduanya. Terjadi ketika bulan tertutupi oleh sebagian bayangan bumi. Posisi bulan berada pada penumbra bumi. Baik, selanjutnya gerak bulan. Sama seperti bumi, bulan pun memiliki dua jenis gerakan. Yang pertama itu rotasi bulan, yaitu gerak bulan berputar pada porosnya. Dan yang kedua adalah revolusi bulan. Revolusi bulan ini artinya gerak bulan mengelilingi matahari. Namun, gerakan ini terjadi secara tidak langsung. Bulan mengelilingi matahari bersamaan dengan gerak bulan mengelilingi bumi. Jadi ketika bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari, secara tidak langsung bulan pun melakukan revolusi. Bulan memerlukan waktu yang sama untuk sekali berotasi dan juga sekali berevolusi. Selanjutnya, tentang fase-fase bulan. Selain bulan berputar pada porosnya, bulan juga berevolusi atau berputar mengelilingi bumi. Tadi sudah dijelaskan, akibat revolusi inilah bulan akan nampak berubah-ubah menjadi bulan sabit, bulan setengah, bulan purnama, atau bentuk bulan lainnya. Perubahan inilah yang disebut sebagai fase bulan. Fase bulan ini dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Sekali lagi, fase bulan ini dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Kalian bisa lihat contohnya di atas ya. Dan fakta yang harus kita ketahui bahwa bulan purnama terjadi setiap tanggal 14 pada bulan Hijriyah. Sekali lagi, terjadinya bulan purnama itu adalah setiap tanggal 14 bulan Hijriyah. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Masih tentang fase-fase bulan. Kalian bisa perhatikan gerakan bulan pada ilustrasi berikut. Perhatikan posisi bulan terhadap matahari dan bumi dimulai dari konjungsi atau bulan baru sampai bulan purnama hingga kembali lagi ke bulan sabit akhir. Di sana ilustrasinya sudah jelas ya. Atau agar lebih paham lagi, silahkan kalian pause videonya, kemudian kalian amati setiap posisi bulan terhadap bumi dan matahari pada fase-fase bulan tersebut. Baik, materi berikutnya tentang gerak bulan. Selain bulan berevolusi mengelilingi bumi, bulan juga ternyata berevolusi mengelilingi matahari bersamaan dengan revolusi bumi. Ini tadi kita sudah singgung di awal. Saat bumi mengelilingi matahari, secara tidak langsung bulan pun ikut mengelilingi matahari, sehingga waktu yang diperlukan bumi dan bulan untuk mengelilingi matahari adalah sama. Saat bulan ikut berevolusi mengelilingi matahari, bulan melakukan 12 kali revolusi mengelilingi bumi, sehingga terdapat 12 bulan dalam satu tahun. Dalam penanggalan Masehi ataupun dalam penanggalan Hijriah. Sama ya, 1 tahun artinya 12 bulan. Nah, dapat kita amati bersama. Berikut adalah nama-nama bulan pada tahun Masehi dan juga pada tahun Hijriah. Dua-duanya sama, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Yang membedakan adalah jumlah harinya. Jumlah hari pada tahun Masehi dan tahun Hijriah di setiap bulannya itu berbeda karena cara penghitungannya pun berbeda. Di mana ini akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, sekarang kita bahas tentang akibat gerak bulan.
Ada beberapa hal yang diakibatkan oleh gerak bulan. Di antaranya, satu, adanya fase bulan yang tadi sudah kita bahas. Kemudian terjadinya pasang surut air laut. Kemudian terjadinya gerhana bulan. Dan yang keempat, permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Ini adalah hal-hal yang diakibatkan oleh gerak bulan. Selanjutnya kita masuk pada submateri bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang infografis. Pernahkah kalian sebelumnya mendengar tentang infografis? Kalau melihat dan membaca, Bapak yakin kalian pernah membaca informasi dari sebuah infografis. Infografis adalah media penyampai informasi melalui gambar. Dengan melihat gambar, kita akan lebih cepat dan lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Ciri infografis adalah disajikan dengan ilustrasi, diagram, dokumentasi, dan tidak terlalu banyak kata-kata. Gambar atau ilustrasi yang ditampilkan bertujuan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan di dalam infografis tersebut. Nah, di samping kita perhatikan ada contohnya ya. Ada diagramnya, ada ilustrasinya, dan ada kata-katanya yang tidak terlalu banyak. Kemudian kita akan lihat beberapa contoh lainnya tentang infografis. Oke, perhatikan. Di sini ada dua contoh infografis. Yang satu tentang planet dan yang satu tentang bulan. Di mana pada infografis tersebut disajikan ilustrasi gambarnya, gambar planetnya, kenampakannya kurang lebih seperti apa, bulan pun sama, dan fakta-fakta pentingnya saja. Di dalam infografis, kata-kata tidak terlalu panjang. Infografis hanya memuat informasi penting saja. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke submateri berikutnya, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial. Kita akan membahas tentang keadaan sosial budaya di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Di mana, jika kalian masih ingat, pada video sebelumnya kita sudah membahas 3 negara secara geografis dan secara geologis, yaitu Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang keadaan sosial budaya di negara-negara tersebut. Oke, yang pertama Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk terpadat. Dengan luas wilayah negara yang kecil, kemudian penduduknya banyak, Singapura termasuk negara dengan penduduk terpadat. 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Etnis yang tinggal di Singapura meliputi Tionghoa, Melayu, dan India. Agama yang dianut rakyat Singapura diantaranya Buddha, Islam, Kristen, dan agama Tao. Bahasa yang paling banyak digunakan oleh penduduk Singapura adalah bahasa Inggris yang paling utama, kemudian Mandarin, Melayu, dan juga bahasa Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dan bersih, sehingga Singapura menjadi negara terbersih se-Asia. Luar biasa ya, negara terbersih se-Asia adalah negara tetangga kita sendiri, Singapura. Selanjutnya adalah Thailand. Julukan negara Thailand adalah negeri gajah putih. Etnis penduduknya adalah Thai dan Lao. Agama mayoritas di Thailand adalah Buddha. Namun ada juga penduduknya yang beragama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa nasional Thailand adalah bahasa Thailand. Kemudian ada olahraga yang sangat terkenal dan berasal dari Thailand, yaitu Thai Boxing atau tinju Thailand. Atau olahraga tradisionalnya yaitu Muay Thai. Salah satu objek wisata yang terkenal adalah Pantai Pattaya. Selanjutnya Vietnam. Kelompok terbesar di Vietnam adalah orang Viet dan Kinh. Mereka tinggal di tepi pantai, sedangkan orang Hao atau etnis Tionghoa mereka tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional Vietnam adalah Áo Dai. Dulunya pakaian ini dipakai oleh pria dan wanita, namun saat ini pakaian tradisional ini hanya dipakai oleh kaum perempuan saja. Oke, ini hanya sekilas cuplikan tentang materi pembelajaran sebelumnya. Kita masuk ke submateri berikutnya tentang seni budaya dan prakarya.
kita akan membahas tentang tari kelompok. Tari kelompok seperti namanya adalah tarian yang dibawakan secara berkelompok. Tari kelompok harus menyelaraskan gerakan tari semua anggota kelompok. Berbeda dengan tari solo atau tari sendiri di mana kita tidak perlu mengikuti gerakan tarian yang lainnya karena menari sendiri, sementara tari kelompok harus menyelaraskan gerakan tari semua anggota kelompok. Contoh tari tradisional yang dibawakan secara berkelompok. Pertama ada tari bedaya atau bedaya Ketawang dari Surakarta, kemudian tari serimpi dari Jawa Tengah, kemudian ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, dan tari gantar dari Kalimantan Timur. Selain 4 contoh tarian tersebut, masih ada banyak lagi tarian tradisional yang dibawakan secara berkelompok di Indonesia. Tentu karena negara kita sangat kaya dengan budaya. Baik, itu saja materi pembelajaran kita pada video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.